Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Sobat Janara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bersama surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Berarti surat Al-Insyirah ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Penting sekali kita mengkaji surat Al-Insyirah ini karena sesuai dengan namanya, Al-Insyirah berarti kelapangan jiwa. Jika kita mengkaji lebih dalam, kita menelaah lebih dalam dari setiap ayat surat Al-Insyirah ini mengandung ataupun kita menemukan di dalamnya pembahasan tentang mindset, membangun mindset pola pikir yang baik, yang bertujuan untuk membentuk karakter atau karakter building, yang mana pada akhirnya kita dengan karakter yang baik, dengan mindset yang baik, kita akan menemukan kesehatan mental ataupun inner peace, kesehatan jiwa, ketenangan jiwa. Walhasil ketika kita menjalani kehidupan di era modern ini dengan berbagai problematika yang ada, dengan godaan lifestyle, gaya hidup, jika kita turuti itu tiada habisnya ya. Mental kita tetap sehat, kita tidak stres memikirkan hal-hal duniawi seperti itu. Jadi pembentukan mindset atau pola pikir ini sangat penting sekali. Bahkan seorang filosof yang terkenal dengan ungkapannya, hati-hati dengan pola pikir, karena itu akan menjadi ucapan. Hati-hati dengan ucapanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu. Baik, kita langsung saja membahas surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul 'azim. Baik, kita akan mengkaji kandungan surat Al-Insyirah, dan ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama, Allah mengingatkan tentang 3 nikmat besar yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW juga pada umatnya. Pertama, seperti yang disebutkan pada ayat ke-1, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Maksud ayat ini, Allah memberikan nikmat kelapangan dada kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga pada umatnya dengan memberi kenikmatan iman dan Islam. Mengapa demikian? Karena dengan iman dan Islam kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang layak, mana yang tidak layak, baik itu tindakan, perbuatan, pakaian, bahkan makanan yang kita konsumsi. Dan juga ada ajaran soft skill ataupun karakter akhlak yang mulia, atau
ataupun tata krama dalam kita berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, Islam mengatur itu semuanya. Dengan nikmat Islam dan iman itu, maka kita wajib mensyukurinya, ya. Nah, intinya kita harus memiliki rasa syukur itu, ataupun mindset, pola pikir untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa demikian? Karena mindset rasa bersyukur, berterima kasih, atau bahasa kerennya itu gratitude, itu menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah, trimo ing pandum, tidak mudah untuk terhasut, tidak mudah memiliki rasa iri dengki maupun sifat hasut itu tadi, ya. Selanjutnya yang kedua disebutkan dalam ayat kedua dan ketiga, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu ataupun memberatkan kehidupanmu. Maksudnya Allah memberikan nikmat dengan mengangkat dosa yang ada pada diri Rasulullah SAW dan juga pada diri umatnya, ya. Dosa itu ibarat keburukan yang diakibatkan melakukan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Yaitu perbuatan yang melanggar aturan ataupun syariat agama Islam. Mengapa dia bermaksiat? Tentunya dia tidak mengingat Allah atau dia sengaja melupakannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, dari ajaran syariat Islam, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, sumpek, ataupun tidak tenang, tidak bahagia. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, agar dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, caranya yang pertama kita harus bertobat. Yang kedua yaitu bertakwa dan melakukan kebaikan. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Bertakwa yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapus perbuatan buruk itu, sebagai penghapus dosa keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Inti dari pembahasan ini ialah menunjukkan bahwa kita harus memiliki mindset, pola pikir untuk beretika atau berperilaku yang baik. Nah, seperti itu. Pembahasan yang ketiga seperti disebutkan dalam ayat yang keempat, dan kami tinggikan bagimu namamu ataupun derajatmu. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat ini kepada hambanya yang beriman dan yang berilmu, ya. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Inti dari pembahasan ini ialah anjuran supaya kita memiliki mindset atau pola pikir, yaitu self
improvement. Ya. Self improvement itu sikap untuk selalu mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, seperti itu. Bagian yang kedua dari surat Al-Insyirah, dari pembahasan surat Al-Insyirah, yaitu ayat ke-5 dan ke-6, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inti dari kedua ayat ini ialah supaya kita memiliki mindset pola pikir selalu optimis, percaya diri. Memang kenyataannya setiap permulaan itu sulit, beginning is difficult. Tetapi dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kesulitan pasti kedepannya ada kemudahan. Jadi kita harus mempunyai mindset selalu optimis, percaya diri. Nah, selanjutnya bagian ketiga dari surat Al-Insyirah, yang artinya maka apabila telah selesai mengerjakan suatu urusan, maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kedua ayat ini menyatakan tentang korelasi antara ikhtiar dan tawakal. Ya, jadi kita dituntut untuk melakukan ikhtiar ataupun usaha semaksimal mungkin, dan hasilnya kita bertawakal, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal kepada Allah, hati kita itu tenang. Yang intinya Allah pasti menepati janjinya, Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah pasti memberikan jawaban yang terbaik, hasil yang terbaik dari ikhtiar yang kita lakukan dengan maksimal. Dengan demikian hati kita tenang, dengan demikian kita mendapatkan ketenangan jiwa, mental kita sehat. Semoga kajian ini bisa mencerahkan kita bersama, dan yang terpenting kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.